Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aliani Murti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas E. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Saiful Mubarok MPDI, yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam fiil dilihat dari kaidahnya, ciri-cirinya, dan contohnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada pembagian fa'il, kita harus tahu dulu pengertian fi'il. Apa sih fi'il itu? Fi'il itu artinya kata kerja. Nah, dalam ilmu nahwu, definisi fi'il adalah sebagai berikut. Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi ahadil azminati talatah, yang artinya fi'il adalah kata yang menunjukkan makna kepada dirinya sendiri serta bersamaan dengan salah satu dari zaman yang ada 3. Sekarang kita masuk ke pembagian fa'il. Dalam jurumnyahnya yaitu al-af'alu thalathatun madin wa mudhari'un wa amrun nahwu doroba yadribu wadrib, yang artinya fi'il itu ada 3 macam, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Contohnya nasoro yansuru nasron atau doroba yadribu dorban. Nah, kita akan memperinci di sini macam-macam fa'il itu. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Kita akan mempelajari dari pengertiannya, ciri-cirinya, sampai contohnya. Kita masuk ke fi'il yang pertama, yaitu ada fi'il madi. Apa sih fi'il madi itu? Nah, pengertian fi'il madi itu kalau dalam kitab jurumnya itu madalla ala hadatin maldo mangkodo wa alamatu ayyakbalat ta'tanit sakinah, yang artinya lafadz yang menunjukkan makna kejadian atau perbuatan yang telah berlalu. Alamatnya ialah sering dimasuki ta'tanis yang disukunkan. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari fi'il madi itu? Nah, fi'il madi itu ciri-cirinya yang pertama menunjukkan perbuatan yang sudah selesai di masa lalu dengan tanda fathah, sukun, dan domah. Yang kedua itu dapat menerima tanda khusus seperti ta tanis sakinah di akhir kata. Contohnya kayak gimana? Contoh ya, kalimat awalnya itu fa'ala. Nah, menjadi fa'alat. Nah, tak tersebut yang di akhir kalimat itu yang dinamakan ta tanis sakinah. Contoh lagi, nasoro berarti menjadi nasorot. Nah, ada lagi contohnya, alima menjadi alimat gitu, dan seterusnya. Kita lanjut ke fi'il yang kedua, yaitu ada fi'il mudhari. Apa sih fi'il mudhari itu? Patokannya di sini madalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbal wa alamatuhu ayyaqbalasina wa saufa walam walan. Nah, artinya itu lafadz yang menunjukkan makna kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Alamatnya ialah sering dimasuki sin, saufa, lam, dan lan. Ciri-cirinya yang pertama diawali huruf mudhari, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Dan yang ciri-ciri kedua yaitu dapat dimasuki dengan lam, lan, dan saufa. Contohnya kayak apa sih? Contohnya kayak yakulu menjadi sayakulu. Nah, itu berarti sudah menjadi fi'il mudhari karena sudah ada tambahan huruf, yaitu huruf sin. Kita lanjut ke fi'il yang terakhir, yaitu ada fi'il amar. Apa sih fi'il amar itu? Patokannya adalah madalla ala hadasin fil mustaqbali wa alamatuhu ayyakbala ya'mu annatatil mukhatabah
wa yadullu ala talabi nahwu idrib fasara dribi ansur fasara ansuri, yang artinya yaitu lafaz yang menunjukkan makna kejadian atau perbuatan pada masa yang akan datang atau perintah. Nah, alamatnya itu sering diberi ya muannasah mukhatabah yang menunjukkan makna tolab atau tuntutan. Ciri-cirinya itu yang pertama menunjukkan perintah atau permintaan, yang kedua biasanya diawali huruf alif atau biasa disebut dengan hamzah wasol dengan harokat dhammah, kasroh ataupun fathah tergantung fi'il mudhari'nya. Nah, yang terakhir itu diakhiri dengan sukun untuk sahih atau pembuangan huruf ilat untuk mu'tal akhir, serta dapat menerima nun taukid atau ya mukhatabah. Contohnya seperti unsur menjadi unsuri. Kenapa menjadi unsuri? Karena itu merupakan sebuah perintah ditambah huruf ya mukhatabah. Nah, jadi menjadi perintah gitu, unsuri, yang artinya itu tolonglah atau bantulah. Setelah kita tadi membahas macam-macam fi'il, kita lanjut mengenal fi'il itu dari segi aktif dan pasifnya. Di sini ada mabni maklum atau itu yang artinya contohnya doroba, memukul. Nah, itu termasuk segi aktif. Ada lagi yaitu dari segi pasifnya ada mabni majhul yang artinya itu contohnya duriba, dipukul. Yang kedua itu ada dari segi sahih dan mu'tal. Apa sih sahih dan mu'tal itu? Sahih itu yang tidak mengandung huruf elat. Contohnya itu kayak doroba. Apa aja sih huruf elat itu? Huruf elat itu ada alif, wawu, dan ya. Nah, doroba itu tidak mengandung huruf elat. Beda lagi dengan yang kedua itu mu'tal. Mu'tal itu mengandung huruf elat. Nah, contohnya kayak kola. Kan kola mengandung huruf elatnya itu dari huruf alif itu. Lanjut kita lihat dari segi objeknya itu ada muta'adi dan lazim. Muta'adi itu yang membutuhkan objek. Contohnya kata balwaladu darosa, yang artinya anak itu menulis pelajaran. Kan membutuhkan objek, menulis apa gitu, ditambah menjadi menulis pelajaran. Jadi katabal waladu darosa. Yang selanjutnya itu ada lazim. Beda lagi, kalau lazim itu tidak membutuhkan objek atau kata kerjanya itu cukup dengan pelakunya saja atau fa'il ya. Seperti jalasal waladu, anak itu duduk, berarti udah cukup dengan pelakunya saja, cukup dengan hanya anak itu duduk, tidak membutuhkan objek gitu. Dan yang terakhir kita melihat fi'il dari segi i'rabnya itu ada mabni dan mu'rab. Mabni itu semua fi'il madi dan amar yang sebagaimana tadi telah dijelaskan gitu. Kalau mu'rab itu hanya fi'il mudhari'nya saja yang ada huruf alif, nun, ya, dan ta. Setelah kita tadi menjelaskan dari macam-macam fi'il dan dilihat dari segi aktif dan pasifnya, sahih mu'talnya, dari segi objeknya, dan dari segi i'rabnya, mari kita klasifikasikan dalam satu kata. Contohnya seperti idzahaba. Yang pertama, dia itu termasuk madi. Kenapa madi? Karena menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Yang kedua, dia itu termasuk mabni maklum. Kenapa mabni maklum? Karena cirinya itu fathah. Dan yang ketiga itu dia termasuk sahih. Kenapa sahih? Karena tidak mengandung huruf elat. Zahaba berarti ada huruf
dal, ha, dan ba, tidak mengandung huruf elat, alif, waw, iya gitu. Terus dari segi objek dia termasuk kepada lazim karena tidak membutuhkan objek, hanya zahaba, pergi. Dia itu tidak membutuhkan objek gitu. Dan dilihat dari segi i'rabnya, dia termasuk pada mabni. Kenapa mabni? Karena zahaba itu termasuk fi'il madi. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Di sini saya mengambil referensi buku dari Kiai Haji Muhammad Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyah dan Imriti dari Bandung, dicetak di Sinar Baru Al-Genzindo tahun 1995, cetakan ke-6 dari halaman 50 sampai 56. Mungkin